siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen organisasi. Tanpa berlama-lama, saya silakan untuk kelompok 2 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya akan menjadi pengajar NIM F5212409. Baik, saya Muhammad Awal Muhammad dengan NIM 5212455. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif dengan NIM 5212448. Saya hari ini F5212407. Saya yang ada di Tinggi dari NIM F5212400. Saya Muhammad Iksan dengan NIM F521240013. Saya Febriansyah dengan NIM F5212404. Saya Adi Tigana dengan NIM F5212400. Saya Muhammad Ikram dengan NIM 5212400. Saya Rektor Seorang NK Widodo dengan NIM F5212403. Saya Nana Rosan dengan NIM F5212403. Baik, perkenalkan, nama saya Yahya Andika Suwanto dengan NIM F521210006. Di sini kami mengambil tema dari contoh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Wilayah Sulawesi Tengah atau Diskominfo Santi Sulawesi Tengah. Next. Jadi struktur organisasi merupakan kerangka yang mengatur tugas, koordinasi, dan keputusan dalam instansi. Di era digital sekarang ini, pemerintah dituntut beradaptasi melalui SPBE agar layanan lebih cepat dan akurat. Diskominfo Santik Sulawesi Tengah sendiri berperan penting di bidang komunikasi publik, teknologi, informasi, dan keamanan data hingga statistik. Keberhasilannya sangat bergantung pada kerjasama lintas bidang dan mengikuti perkembangan zaman. Next. Selanjutnya mengenai profil singkat dari Diskominfo Santik itu sendiri kepada relawan saya atau rekan saya. Oke, selanjutnya ada profil singkat Diskominfo Santik Sulawesi Tengah. Diskominfo Santik Sulawesi Tengah adalah perangkat daerah yang berada langsung di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keberadaan dinas ini didasarkan pada peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang mengatur tentang tugas dan fungsinya. Website resmi Diskominfo Santik Sulteng. Secara umum, dinas ini memiliki 4 bidang kerja utama, yaitu komunikasi dan informasi publik, aplikasi informatika, persandian, serta statistik. Sebagai perangkat daerah, Diskominfo Santik memiliki mandat untuk menjalankan kebijakan nasional di bidang informasi dan teknologi di tingkat daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus utama instansi ini adalah mendukung transformasi digital melalui implementasi SPBE. Hal ini mencakup pembangunan aplikasi pemerintahan, penguatan infrastruktur jaringan dan pusat data, peningkatan literasi digital, serta pengelolaan keamanan informasi. Selain itu, Diskominfo Santik juga bertugas memastikan ketersediaan data statistik yang akurat untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya adalah identifikasi struktur organisasi yang akan diambilkan oleh bawahan saya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk struktur organisasi Diskominfo Santik Sulawesi Tengah. Nah, untuk struktur organisasi ini dia tuh berfungsi menggunakan struktur fungsional. Nah, struktur fungsional ini itu mengelompokkan unit-unit kerja berdasarkan bidang keahlian spesifik, sehingga setiap unit itu dapat fokus pada area kerjanya masing-masing. Nah, pada struktur organisasi ini yang paling atas itu ada kepala dinas. Nah, kepala dinas ini memiliki wewenang tertinggi untuk mengkoordinasi serta merumuskan kebijakan kepada seksi-seksi yang lain. Selanjutnya ada sekretariat. Dia ini adalah unit pendukung administrasi dengan beberapa subbagian. Subbagian yang pertama ada di bagian perencanaan dan program, serta subbagian kedua ada di keuangan dan aset, dan subbagian ketiga itu ada kepegawaian dan umum. Selanjutnya ada beberapa bidang teknis yang akan dijelaskan kepada teman saya. Yang pertama di sini kita masuk ke bidang informasi dan komunikasi. Nah, bidang ini sebagai wajah dan suara pemerintah provinsi. Utamanya adalah memastikan
informasi dari pemerintah sampai ke masyarakat dan sebaliknya. Dan mereka juga ini mengelola website dan media sosial resmi, menjalin hubungan dengan wartawan serta menampung keluhan atau aspirasi dari publik. Adapun bagian dari bidang informasi ini terbagi menjadi 3 seksi. Yang pertama itu seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik. Yang kedua, seksi pengelolaan media komunikasi publik. Yang ketiga, seksi pelayanan informasi publik dan kemitraan media. Nah, selanjutnya kita masuk ke bidang aplikasi informatika. Nah, di sini bidang ini sebagai penggerak e-government. Mereka yang merancang, membangun dan merawat infrastruktur digital provinsi, mulai dari jaringan internet untuk kantor-kantor hingga membuat aplikasi layanan publik yang bisa diakses dari ponsel. Nah, bidang aplikasi informatika ini terbagi menjadi 3 seksi. Yang pertama, seksi infrastruktur dan tata kelola e-government. Yang kedua, seksi pengembangan aplikasi informatika. Dan yang ketiga, seksi peningkatan sumber daya dan layanan akses informasi. Dan selanjutnya ada bidang persandian. Nah, di bidang persandian ini berfungsi sebagai penjaga keamanan cyber. Nah, mereka yang bertanggung jawab melindungi data dan komunikasi pemerintah dari peretasan. Nah, adapun bidang persandian ini terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi tata kelola persandian, seksi operasional pengamanan persandian, dan seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Dan yang terakhir di sini ada bidang statistik. Nah, bidang statistik ini adalah pusat data pemerintah provinsi. Mereka yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai data penting seperti data kependudukan, data ekonomi, dan lain-lain. Nah, hasil analisis ini mereka menjadi dasar bagi gubernur dan dinas lain dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran. Adapun bidang statistik ini mempunyai 3 seksi. Yang pertama, seksi pengumpulan data statistik. Yang kedua, seksi pengelolaan dan analisa data statistik. Dan yang terakhir itu seksi penyajian dan layanan data statistik. Next. Selanjutnya ini analisis kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan teman saya. Nah, selanjutnya saya dan teman saya akan menjelaskan analisis kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya itu spesialisasi dan efisiensi tinggi. Yang kedua, jalur otoritas dan akuntabilitas yang jelas. Nah, struktur fungsional di Diskominfo Santik Sulteng memberikan spesialisasi dan efisiensi tinggi, sehingga setiap unit dapat bekerja secara fokus sesuai bidangnya. Selain itu, jalur otoritas dan akuntabilitas juga jelas, sehingga tata kelola lebih tertib dan transparan. Nah, kemudian kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, potensi silo antar unit. Nah, jadi maksudnya di sini di mana setiap unit terlalu fokus pada tugasnya, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi lemah. Kondisi ini terlihat nyata dalam implementasi SPBE di Palu yang dinilai masih rendah. Kemudian yang kedua itu lambatnya adaptasi dan juga inovasi. Nah, karena sistemnya itu hierarkis dengan jalur komando yang panjang, proses pengambilan keputusan seringkali lambat. Hal ini membuat organisasi lebih reaktif daripada proaktif dalam menghadapi perubahan. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan pengembangan SDM. Nah, laporan akademik menyoroti minimnya tenaga ahli IT. Sementara struktur fungsional tidak banyak menyediakan peluang lintas fungsi atau jalur karir yang variatif, sehingga sulit mempertahankan tenaga ahli sekaligus mengembangkan pemimpin yang mampu menangani proyek interdisipliner seperti transformasi digital. Nah, selanjutnya rekomendasi perbaikan yang akan dijelaskan oleh relawan-relawan saya. Baiklah, untuk rekomendasi perbaikan untuk kelemahan yang dijelaskan sebelumnya,
untuk memperkuat koordinasi lintas bidang. Dalam model ini, bidang-bidang di Diskominfo Satlik tetap menjalankan fungsi rutinnya, namun juga tergabung dalam tim proyek strategis yang dikelola oleh Project Management Office, singkat PMO, di bawah kepala dinas. Dengan sistem pelaporan ganda kepada kepala bidang dan manajer proyek, koordinasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Tantangan seperti konflik otoritas dan beban kerja ganda bisa diatasi melalui pedoman kerja yang jelas serta penguatan kapasitas SDM. Dengan demikian, struktur hibrida akan membuat Diskominfo Satlik lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan transformasi digital. Lanjut, oke baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi kami selanjutnya, yaitu penguatan SDM dan jalur karir ganda. Nah, hari ini kami usung untuk mengatasi masalah keterbatasan staf IT dan juga jenis karir yang terlalu kaku. Nah, jadi solusi pertama yaitu di mana Kominfo dapat mendorong stafnya untuk saling berbagi keahlian, di mana Kominfo bisa membuat acara rutin di mana para stafnya dari berbagai bidang untuk saling sharing atau saling mengajari satu sama lain. Nah, hal ini adalah cara praktis untuk mengatasi masalah setiap bidang yang cenderung bekerja sendiri-sendiri. Selanjutnya, Kominfo dapat mengusung yang namanya memberikan dua pilihan jenjang karir. Nah, saat ini seorang pegawai yang sangat ahli di bidang teknis seperti programmer seringkali terpaksa harus menjadi manajer agar bisa naik jabatan. Akibatnya dinas bisa saja kehilangan ahli teknis terbaiknya. Nah, untuk hal itu solusi yang dapat kami gagas yaitu di mana Kominfo bisa membuat dua jalur karir yang setara. Di mana yang pertama yaitu jalur manajerial untuk mereka yang berbakat memimpin tim, dan juga jalur spesialis untuk mereka yang ahli di bidang teknis dan ingin terus fokus di sana. Baik, selanjutnya. Rekomendasi yang terakhir yang kami berikan yaitu peningkatan tata kelola digital. Diskominfo Satlik Sultan dapat memanfaatkan platform digital kolaboratif agar dapat mempercepat koordinasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Dampak yang mungkin terjadi jika rekomendasi ini diterapkan adalah Diskominfo Satlik Sultan dapat bekerja lebih cepat, transparan, efisien, serta mampu meningkatkan layanan publik dan kolaborasi antar instansi melalui tata kelola digital yang modern. Kesimpulan dari presentasi ini, struktur organisasi Diskominfo Satlik Sulawesi Tengah berbentuk fungsional yang efektif dalam mencapai target kinerja spesifik dan mendukung akuntabilitas. Namun kelemahan seperti kurangnya koordinasi lintas bidang, lambatnya adaptasi, dan keterbatasan pengembangan SDM masih menjadi tantangan utama. Untuk itu diperlukan optimalisasi melalui penerapan struktur hibrida, penguatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan tata kelola agar Diskominfo Satlik dapat menjadi instansi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap tuntutan transformasi digital. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.